Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Kusuma Febria, Ahmad Juliadi, dan Apriliadi Dewi Utama. Kami dari kelas 4B Prodi Komputerisasi Akuntansi. Kali ini, materi yang kami bahas adalah tentang struktur pengendalian internal. Pentingnya pengendalian internal. Suatu terbitan tahun 1947 oleh AICPA yang berjudul Internal Control menyebutkan faktor-faktor yang berkontribusi atas meluasnya pengakuan atas pentingnya pengendalian intern antara lain adalah: yang pertama, lingkup dan ukuran bisnis, pengujian dan penelahan. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan. Definisi pengendalian internal. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang pertama, pengendalian pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Dari definisi pengendalian tersebut, terdapat beberapa konsep dasar berikut ini. Yang pertama, pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Pengendalian intern ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan. Kelemahan atau keterbatasan yang melekat pada suatu sistem PI. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabdian oleh manajemen, dan biaya lawan manfaat. Pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian intern suatu entitas. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern beserta perannya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen, dewan komisaris dan komite audit, auditor intern, personal lain entitas, dan auditor independen. Komponen struktur SPI. Laporan COSO mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu lingkup pengendalian, penafsiran risiko, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengendalian. Mendapatkan pemahaman tentang komponen struktur pengendalian internal. Mengapa auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya? Pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan berikut ini. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Salah saja material yang potensial dapat terjadi risiko deteksi. Perancangan pengujian substantif. Pemahaman atas pengendalian intern. Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor menggunakan 3 macam prosedur audit berikut. Yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Pengujian pengendalian. Untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan 2 macam pengujian. Yang pertama, pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Yang kedua, pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Dokumentasi informasi tentang pengendalian intern yang berlaku. Ada 3 cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama adalah kuesioner pengendalian intern baku kuesioner. Yang kedua, uraian tertulis, dan yang ketiga, bagian alir sistem.